Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang komunikasi ya. Dari sejarah komunikasi, kemudian konsep dasar komunikasi, lalu tujuan dari komunikasi tersebut. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ronald Isfansyah Ramadan. Saya merupakan mahasiswa semester 6 dari jurusan Ilmu Keolahragaan di Universitas Negeri Semarang. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah komunikasi olahraga. Ya, apa sih komunikasi? Untuk apa komunikasi itu? Dan kenapa komunikasi itu perlu? Jadi, komunikasi merupakan penyebaran informasi, ide-ide sebagai sikap atau emosi dari seseorang kepada orang lain, terutama melalui simbol-simbol. Menurut William Albert, komunikasi adalah proses sosial dalam arti pelemparan atau pesan lambang yang mana mau tidak mau akan menubuhkan pengaruh pada semua proses dan berakibat pada bentuk, perilaku, dan adat kebiasaan manusia. Lalu komunikasi telah ada sejak awal peradaban manusia dimulai dari masa Adam dan Hawa. Walaupun belum adanya bukti konkret mengenai adanya komunikasi antara manusia awal peradaban. Bukti komunikasi yang konkret mulai ada sejak 35.000 tahun sebelum Masehi. Pada zaman ini yang disebut zaman Cro-Magnon, bahasa sebagai alat berkomunikasi. 13.000 tahun kemudian atau sekitar 22.000 sebelum Masehi, 22.000 tahun sebelum Masehi, para ahli prasejarah menemukan lukisan-lukisan dalam gua yang diperkirakan merupakan karya komunikasi manusia. Pada zaman tersebut, sejarah perkembangan komunikasi yang lebih jelas diperkirakan dapat ditelusuri sejak 4.000 tahun sebelum Masehi. Era komunikasi tulisan diperkirakan dimulai ketika bangsa Sumeria mulai mengenal kemampuan menulis dalam lembaran tanah liat sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Era komunikasi cetakan dimulai sejak penemuan mesin cetak hand press oleh Gutenberg pada tahun 1456. Ya, selanjutnya mengenai konsep dasar komunikasi. Konsep dasar komunikasi ini terbagi menjadi 5 konsep, yaitu yang pertama sosial. Konsep bahwa manusia menggunakan komunikasi sebagai dari bagian sosialisasi. Lalu yang kedua, konsep proses. Komunikasi bersifat terus berjalan dan dinamis serta terus berubah. Dan konsep yang nomor 3 itu mengenai simbol. Komunikasi merupakan label atau presentasi dari suatu peristiwa yang mempermudah kelompok lain untuk dimengerti. Lalu yang nomor 4 mengenai makna. Komunikasi memiliki makna, yaitu komunikasi dapat diambil artian dalam tiap komunikasi. Dan nomor 5 konsep lingkungan. Komunikasi terjadi karena latar belakang pembicara atau pendengar. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai tujuan komunikasi. Yang pertama, perubahan sikap komunikasi bertujuan untuk mempengaruhi perilaku dari seseorang. Yang kedua, perubahan pendapat komunikasi dapat mengubah pendapat dari seseorang. Lalu yang ketiga, perubahan perilaku komunikasi adalah agar seseorang penerima informasi tersebut akan berperilaku sesuai dengan stimulus yang diberikan. Yang keempat, perubahan sosial. Perubahan diharapkan pada titik kelompok dari individu yang lebih besar. Ya, terima kasih sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan atau kurang dari penjelasan saya tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.